Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Hadirin sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dan membimbing kita dari zaman kejahiliahan hingga zaman yang terang benderang ini. Hadirin sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada 3 permasalahan yang saya bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bagaimanakah hukum bersendawa, ya. Bagaimanakah hukum bersendawa yang mana mengeluarkan sisa makanan atau muntahan seperti muntahan. Dan yang kedua, bagaimanakah hukum menghirup aroma masakan atau wewangian lainnya. Apakah itu membatalkan puasa? Dan yang ketiga adalah bagaimanakah hukum air wudhu yang tertelan akibat berkumur. Maka untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas 3 permasalahan tadi. Oke. Mari kita mulai memasuki ke permasalahan yang pertama, yaitu bagaimanakah hukum kebiasaan bersendawa hingga mengeluarkan makanan seperti orang muntah. Nah, perlu diketahui bersendawa adalah cara tubuh kita, ya, atau cara tubuh kita merespon gas yang keluar dari dalam tubuh pada waktu-waktu tertentu, ya. Dan itu kadang terjadi ketika kita dalam kondisi kenyang, ya, perut dalam penuh, kondisi kenyang, dan mengeluarkanlah gas-gas tadi melalui rongga tenggorokan, melalui mulut. Nah, namun tidak dipungkiri juga hal tersebut bisa terjadi saat kondisi lapar dan perut kita kosong, ya. Maka pertanyaannya adalah apakah bersendawa bisa membatalkan puasa, ya. Dalam kitab-kitab fikih bersendawa dikatakan al-jusya atau tajasya'a yatajasya'u tajasyu'an, bersendawa, ya. Para ulama sepakat bahwasanya bersendawa tidaklah membatalkan puasa, ya, jika tidak ada sesuatu yang keluar dari rongga pencernaan tadi, dari tenggorokan keluar lalu sengaja kembali ditelan. Nah, itu tidak membatalkan. Tapi jika ada yang keluar dari rongga pencernaan, dari tenggorokan tadi, lalu dia menelannya secara sengaja, nah, itu yang membatalkan puasa. Dikutip dari fatwa Darul Ifta Misriyah, halit tajasyu'u yubtilus shaum, apakah bersendawa membatalkan puasa? At-tajasyu'u la yubtilus shaum, ya. Bersendawa tidaklah membatalkan puasa. Lakin idza kharaja minal jawfi syai'un yajibu ayyulaffidhahu wa an yatamadmada ba'dahu liyutahhira fammahu, ya. Lakin jika ada sesuatu yang keluar dari tenggorokan, dari rongga pencernaan tadi, maka dia wajib untuk meludahkannya, mengeluarkannya, ya. Wa an yatamadmada, dan setelah dikeluarkan harus berkumur agar tidak ada sesuatu yang tersisa, ya, sisa-sisa baik dari makanan atau cairan dari dalam tubuh kita, ya, agar tidak ada sesuatu yang tertelan kembali, ya, liyutahhira fammahu, agar mulutnya bersih. Fa in ada minhu syai'un ilal jawfi ma'al qudrati ala lafdhihi, ya, maka jika
ada sesuatu yang kembali masuk ke dalam jaufnya, ke dalam tenggorokan lubang pencernaan tadi, sedangkan di sana ada momen atau ada titik di mana dia mampu untuk meludahkannya, ma'al qudrati ala lafzihi, ya, au bal'i riqihi qabla ghusli fammihi faqad aftara, ya. Setelah dilepaskan dia tidak langsung berkumur, ya, sehingga ada cairan ludah yang tertelan, ya, sisa dari yang keluar dari tenggorokan tadi tertelan kembali, aubal ayriqihi, ya, menelan ludahnya kembali, qabla ghusli fammihi faqad aftara, sebelum dia berkumur maka itu membatalkan. Jadi ada garis besar ketika bersendawa dan mengeluarkan sisa makanan atau cairan tadi. Pertama harus apa? Meludahkannya. Tidak cukup diludahkan tapi harus berkumur-kumur, ya, karena jika masih ada sisa yang terdapat di dalam bagian mulut tadi lalu tertelan, maka itu membatalkan puasa. Lalu perlu diperhatikan juga bahwasanya dalam bersendawa ini harus memperhatikan adab-adab. Di antaranya adalah merendahkan suara, lalu menundukkan pandangan ke bawah sambil menutup mulut dan mengatakan berdoa alhamdulillahi ala kulli halin. Dikutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Ba'lawi, di sana dikatakan bahwasanya alhamdulillahi ala kulli halin rafa'allahu anhu sab'ina da'an ahwanuha al-jazamu, ya. Ketika kita bersendawa atau bersin dan mengatakan alhamdulillah ala kulli halin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 70 penyakit dari kita, ya, yang ada dalam tubuh kita. Yang paling ringan penyakitnya adalah al-jazamu, kusta. Lalu selanjutnya ke permasalahan yang kedua, yaitu bagaimanakah hukum mencium aroma masakan atau wewangian lainnya dalam kondisi puasa. Hadirin sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ketahui dulu ta'rifus shaum. Definisi puasa secara bahasa adalah al-imsaku, yaitu mencegah atau menahan diri, ya. Dan secara istilah definitif al-imsaku anil fitri biniyatin makhsusatin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Salah satunya adalah masuknya ain, ya, masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang tubuh kita, ya. Di antaranya adalah lubang mulut dan lubang hidung, ya. Ain di sini dikatakan adalah bisa menjadi makanan, minuman atau obat-obatan, ya. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab dikatakan tarku wusuli ainin, ya, mencegah masuknya ain tadi, ya, la rihin wala ta'min, ya, tidak termasuk ain, atau tidak termasuk ain tadi, yaitu adalah rihin, aroma atau rasa-rasa atau bebauan, ya, zahirin fi manfadin maftuhin, ya, mencegah masuknya ain tadi ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi dari garis bawahi tidak termasuk ain adalah rih wala ta'min, ya, tidak termasuk ain yaitu adalah aroma dan bebauan atau wangi-wangian. Maka sudah jelas jika mencium bau aroma tadi tidaklah membatalkan puasa karena dia tidak termasuk ain yang dapat membatalkan puasa seperti makanan, minuman ataupun obat-obatan. Dikutip juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin lagi karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Ba'lawi, la yadurru wusulur rihu bisyammin, ya, tidaklah membatalkan puasa aroma yang dihirup, ya. Wa kadza minal fammi karaihatil bukhuri au ghairihi ilal jaufi, ya. Sebagaimana aroma asap, wewangian, kemenyan atau lainnya yang terasa sampai tenggorokan, ya. Wa in ta'ammada li'annahu laisa ainan, ya, walaupun dia secara sengaja menghirup aroma tadi, wewangian, harum-haruman atau masakan, wa in ta'ammadahu, ya, karena li'annahu laisa ainan, karena hal-hal yang tadi aroma, wewangian tidaklah dihitung, tidaklah termasuk dalam ain atau dalam hal yang membatalkan puasa, ya, seperti makanan, minuman dan lain sebagainya. Lalu
kesimpulannya adalah menghirup aroma masakan tidaklah membatalkan puasa. Lalu masuk ke masalahan yang terakhir, permasalahan yang ketiga adalah bagaimanakah hukum air wudu yang tertelan ketika berkumur. Nah, perlu diketahui bahwasanya berkumur di sini adalah sunnatun min sunanil wudu, ya. Sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Walaysa arkanan, walaysa ruknan, bukanlah rukun, ya. Maka jika dilakukan berkumur tadi mendapat pahala afdol, jika tidak dilakukan maka tidak dapat apa-apa. Namun perlu digarisbawahi, berkumur ketika dalam keadaan berpuasa hendaklah secukupnya, ala kadarnya, tidak berlebihan, ghairu muballagin, tidak berlebihan, karena yang berlebihan tadi dapat menimbulkan potensi tertelannya air ke dalam tenggorokan dan itu dimakruhkan, ya. Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq min babi makruhatis shaum, ya. Berlebihan dalam berkumur dan istinsyak, ya, dalam keadaan puasa itu dimakruhkan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bal wa asbigil wudu'a, ya, wa asbigil wudu'a wa khallil baina asabi', ya. Ratakanlah wudu dan bersihkanlah sela-sela jemari. Wa balighil istinsyaq illa an takuna shaiman, dan kuat-kuatlah, ya, keras-keraslah menghirup air ke dalam hidung, istinsyaq, ya, illa an takuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Maka garis besarnya di sini, ya, berkumur, madmadah, istinsyaq itu dibolehkan saja, tapi dalam keadaan berpuasa baiknya ditinggalkan, karena yang tersebut tadi min babi makruhatis shaum, ya. Sedangkan berkumur sendiri hukumnya adalah sunnatun min sunanil wudu. Ya, dikutip dari Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam karya Syekh Zain bin Muhammad bin Husain Ali Drus Al-Ba'lawi, ya, tadi al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq min babi makruhatis shaum wa dzalika makhafatan wusuli syai'in ilal halqi awil jawfi. Berlebihan dalam berwudu, berlebihan dalam berkumur dan istinsyak adalah bagian dari hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Karena yang demikian tadi ditakutkan masuknya sesuatu ke dalam tenggorokan atau rongga makanan tadi, ya, sehingga dapat membatalkan puasa, ya. Maka hukumnya, ya, perlu digarisbawahi juga, tertelan bukan ditelan, ya. Jadi tertelan itu tidak sengaja, ya, maka apapun yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jika ditelan, ya, sengaja, itu maka membatalkan puasa, ya. Dan dia tetap makruh karena wudu berkumur tadi adalah dalam keadaan berpuasa min babi makruhatis shaum, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan dan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang dari saya, yang sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.